Baik, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Sebelum kita mulai sesi, saya coba bikin kaleidoskop 2020. Mas Ruan Mufid, di sesi kali ini saya akan mencoba mereview sedikit kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di 2020. Jadi yang baru pertama kali mampir, kita coba ya review apa yang saya lakukan kegiatan di 2020. Online Netbook 2020 Mas Ruan Mufid. Table of contentnya nanti ada webinar, ada workshop, ada pelatihan maupun seminar, dari HT pelatihan sampai dengan workshop, sampai beberapa kegiatan pendukung yang saya lakukan di 2020. Salah satu program juga SMK 7 Semarang Mengajar Indonesia. Di Januari 2020, review jauh ya. Di 2020 saya mencoba mendampingi Dr. Suhaidir Bahtiar. Beliau guru hebat, satu guru satu publikasi, sangat keren orangnya, sangat cakap dan tentu dedikasinya tinggi banget, seorang dokter. 28 Januari saya mulai bergerak sendiri, sebelum ada corona pada saat itu ya. Saya masih banyak kegiatan luring. Di 28 Januari saya mulai ke bedah kisi-kisi ujian nasional. Jadi kegiatan ada di Kabupaten Grobogan untuk guru matematika sekabupaten. Pada saat itu saya mulai bergerak bersama kawan-kawan. Setelah itu di hari yang sama saya harus pulang balik ke Semarang, lebih kurang 2 jam perjalanan, karena di sana saya harus mengisi kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru profesional. Di sana audiensnya adalah kepala sekolah Capdin 1 di Jawa Tengah. Setelah itu besoknya saya mengisi kegiatan luring bersama dengan Casio Education Indonesia untuk workshop scientific calculator di Semarang untuk guru-guru matematika Jawa Tengah. Februari saya lintas MGMP. Kebetulan saya diminta untuk MGMP TEI dan TAV. Untuk kawan-kawan yang non SMK mungkin nggak kenal apa itu TEI, apa itu TAV. TEI adalah teknik elektronika industri dan teknik audio video untuk guru-guru SMK se-Jawa Tengah. Terus 8 Februari saya beranjak ke Kudus, ke Kota Kretek. 8 Februari pelatihan untuk guru-guru matematika se-Kabupaten Kudus. Dilanjut kembali ke Semarang 20 sampai 22 Februari Diklat Pengawas SD dan MI se-Kota Semarang. Maret. Nah, mulai Maret mulailah pandemi hampir berjalan. Jadi Maret awal-awal pandemi berjalan, saya mencoba mengisi kegiatan webinar, menjadi pemateri kegiatan Casio Education Indonesia. Ini udah langganan dan kebetulan saya menjadi tim di sana, tim Casio Education Indonesia. April, jadi Maret hanya satu kegiatan ya, karena terhantam oleh pandemi dan corona pada saat awal banget pada saat itu. Masih berani luring di bulan April pada saat itu karena dekat di kota Semarang. Saya dengan bunda-bunda di TK Nurul Komar Semarang. Selanjutnya webinar, ini agak jauh, webinar dengan kawan-kawan di Sulawesi Tengah, di Kelor CSOC. Jadi saya diminta untuk di sana mulai mengisi kegiatan webinar bersama kawan-kawan. Setelah itu bersama dengan MKKS SMP Kabupaten Banyumas, pelatihan digital kreatif, mulai dengan pembelajaran kreatif di masa pandemi pada saat itu 22 sampai 23 April. Terus mendampingi kawan hebat ini, seorang dosen di Klaten. Beliau seorang calon dokter, Erik Kunto. Saya mendampingi beliau di webinar untuk orang ini orang hebat nih. Dia sampai dengan menjadi brand ambassador education, sampai ada mungkin hampir belasan aplikasi edukasi dia menjadi ambasadornya. Mei masih menemani Erik Kunto, kawan saya, sahabat saya, dan masih di bulan Mei saya masih menemani Teacher of Awesome. Ini kaitan dengan Kahoot karena beliau ini
apa namanya ya, brand ambasador Kahoot se-Indonesia satu-satunya. Juni saya ada anugerah mendapatkan kesempatan bersama dengan Profesor Dr. Harji Sumaryoto. Beliau adalah Rektor Universitas Indrapastra. Bersama dengan Prof. Hana, Guru Besar UPI, saya diminta untuk menjadi salah satu pembicara di kegiatan tersebut. Terus luring pada saat itu kembali ke Meranggen, lebih kurang Demak dari Semarang lebih kurang 45 sampai 1 jam perjalanan. 16 dan 18 Juni menjadi pemateri di SMA 2 Meranggen. Setelah itu masih luring lagi karena Meranggen ternyata meminta lagi untuk tahap 2, 25 dan 26. Ini yang kedua. Bulan Juli saya masih dipercaya lagi untuk mendampingi kawan-kawan di kampus. Ini pelatihan lumayan panjang juga, 1, 3, 6 Juli 2020 bersama dengan Prof. Bejo, Ketua Yayasan Pembina UNJ, bersama Prof. Sunaryo, Guru Besar UNJ juga, sampai Pak Hasrudin, beliau adalah Ketua Jurusan Biologi Universitas Negeri Medan. Setelah itu ada webinar lagi, lumayan panjang juga nih, pelatihan untuk kawan-kawan MGMP SMP se-Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya diminta untuk di sana tanggal 23 sampai 25 Juni. Setelah itu saya lari ke Batang, bukan lari ya, diminta untuk ngobrol di Batang kaitan dengan pemanfaatan Microsoft 365 dan video pembelajaran. Setelah dari Batang kita ke bulan Juli 2020. Bulan Juli 2020 saya diminta di SMK PGRI 1 Kota Semarang, pelatihan selama 1 hari di sana. Setelah itu webinar lagi. Webinarnya panjang ini untuk Jatim, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Probolinggo. Saya bersama kawan-kawan hebat di sana 1 sampai dengan 11 Juli. Setelah itu 4 Juli saya diminta untuk jauh banget ini di Nrekang, Universitas Muhammadiyah Nrekang meminta saya untuk ngobrol bareng kaitan dengan video pembelajaran, mengelola pembelajaran dengan platform Google yang asik pada saat itu. Lumayan ramai juga kawan-kawan yang di sana, bahkan di Zoom itu sampai hampir 1000. Terus luring di Semarang di rumah sendiri, IHT Microsoft 365. Terus 5 Juli bersama dengan Probolinggo, ngobrol bareng, ngobrol asik, video pembelajaran interaktif. Terus luring lagi masih di Semarang, jadi bersama dengan kawan-kawan, pesertanya kepala sekolah dan guru SD di SD Negeri Sampangan 01. Kalau di SD itu namanya Dabin, daerah binaan. Kawan-kawan antusias banget, kawan-kawan walaupun SD tapi lumayan antusias guru-guru di sana. Setelah itu 8 Juli saya ke SMA Negeri 3 Semarang, sekolah salah satu SMA paling favorit di kota Semarang. Selanjutnya saya diminta lumayan panjang juga di EduPos bersama dengan kawan-kawan di sana 18 sampai 22 Juli webinar daring. Setelah itu saya agak jauh ke SMA Negeri 1 Banyumas di 17 Juli 2020, ngobrol dengan guru-guru di sana. Salah satu alma mater saya di sana, ketemu dengan guru-guru saya lagi di sana. Setelah itu di hari yang sama, malam harinya saya diminta ke webinar bersama kawan-kawan yang ada di BTS atau Back to School yang ada di Borneo, bersama dengan kerjasama dengan Diskominfo Provinsi Kalbar, Kalimantan Barat. Setelah itu paginya saya agak jauh ke Salatiga, Jawa Tengah, lebih kurang
1 jam perjalanan kalau pakai tol, kalau nggak pakai tol ya hampir 2 jam lah. Di sana ketemu dengan kawan-kawan di SMK 1 Salatiga, sekolah yang mayoritas guru-gurunya perempuan semua. Terus malam harinya di 21 Juli tiap Selasa saya bergabung lagi dengan Casio Education Indonesia, implementasi vektor menggunakan ClassWiz pada saat itu. Terus paginya di tanggal 21 dan 22 saya ke SMA Negeri 6 Semarang, 2 hari luring. 24 Juli saya pergi ke Temanggung, SMKN 1 Temanggung, sekolah SMK yang lumayan luas, luasannya berhektar-hektar karena SMK pertanian. Luasannya luas banget, rindang tentunya di area pegunungan karena di daerah Temanggung banyak tembakau di sana. Terus saya ke Kalibagor di esok harinya, itu sekolah pertanian lagi, lumayan luas, bahkan luasannya sampai 20 hektar. Lumayan gila sekolahnya karena di sana sekolah pertanian yang banyak sekali kompetensi keahliannya. Selanjutnya saya ke Semarang lagi bersama kawan-kawan di SMK 1 Kota Semarang. Agustus 2020 saya webinar lagi, dimulai dari 8 Agustus bersama dengan kawan-kawan relawan TIK Indonesia untuk wilayah Tuban, Jawa Timur. Setelah itu saya bersama ahli media 2 hari. Di sana saya diminta untuk ngobrol tentang satu produk Camtasia sebagai video pembelajaran editing dengan Camtasia. Itu lumayan banyak, pesertanya hampir 500 orang. Terus part 2 ternyata 28 Agustus Universitas Muhammadiyah Nrekang Sulawesi Selatan masih meminta lagi, jadi kayak langganan jadinya ya, ada 2 kali meminta lagi. Terus dengan kampus 27 Agustus untuk pembekalan PPL mahasiswa Universitas PGRI Semarang, saya diminta untuk ngobrol tentang LMS dan implementasi dalam pembelajaran. Setelah itu saya diminta, ini agak melenceng jauh nih, saya diminta dengan BPSDMP Kominfo Manado. Jadi di Kominfo Manado 12 Agustus saya diminta ngobrol tentang teknik pembelajaran daring yang baik. September 2020 kembali ke Casio. Saya diminta Casio untuk mendampingi Dr. Faradila Haryani. Beliau adalah dosen di Sampurna University. Terus kembali ke Demak, SMK Negeri 1 Demak, luring. Di sana satu sekolah yang cukup cukup luas juga di sana, membahas tentang video pembelajaran dan LMS. Setelah itu saya diminta oleh IGI Bekasi untuk ngobrol tentang banyak hal, sampai saya cerita tentang video pembelajaran di masa pandemi. Setelah itu kembali lagi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Ini juga kayak jadi langganan, tanggal 22 September 2020 dengan Ibu Dwi Riani. Ini juga kepala sekolah hebat yang ada di Banyumas, saya biasa panggil Bu Ririn. Terus setelah itu Oktober saya diminta ngobrol lagi, sharing bersama Fakultas Teknik Universitas Riau, UNRI, untuk prodi saya lupa, agak-agak lupa, Teknologi Pulp dan Kertas, jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Riau. Lumayan ramai juga. Setelah itu 12-13 saya daring bersama dengan SMK Negeri 1 Kalibawang, ini Wonosobo. Setelah itu masih sama dengan yang tadi. Nah, ini juga salah satu pengalaman saya luar biasa, luring bersama dengan dosen Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Di sana saya diminta untuk ngobrol yang agak-agak sulit sebetulnya, karena
Judulnya Bahan Ajar PJJ yang efektif bagi taruna. Taruna solusi optimalisasi perkuliahan daring. Jadi semua mahasiswa ini taruna karena Politeknik Ilmu Pelayaran. Lumayan hal baru yang lumayan menguras ide. Setelah itu kembali lagi ke Banyumas. Ini sudah langganan banyak sekali dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas bagi guru SMP dan MTS se-Kabupaten Banyumas. Setelah itu kembali lagi Casio untuk edisi 59 bersama Ibu Pinta, Casio Education spesialis dari Casio Education Indonesia. Setelah itu November masih ada daring di Eluring di Semarang bersama SMK Negeri 9 Semarang, workshop penjelasan kurikulum dan dunia usaha dunia industri. Setelah itu webinar dengan Kemenkominfo Pusat, Kemenkominfo Republik Indonesia menjadi konten kreator edukasi di era pandemi bersama dengan Pak Slamet Santoso, PLT Direktur Pembelajaran Informatika Kemenkominfo. Lumayan seru acaranya, lumayan jadi pengalaman yang luar biasa. Setelah itu dengan Kemenkominfo udah, kembali lagi Casio menemani Pak Harman. Beliau adalah Casio Master Trainer dari Provinsi Yogyakarta. Setelah itu kembali lagi ke Banyumas di bulan November 25 sampai 28. Pelatihan untuk kawan-kawan pengawas SMP se-Kabupaten Banyumas bersama dengan Pak Rifki, beliau dari SMK 1 Banyumas. Setelah itu bulan Desember akhir tahun saya dapat penghargaan menjadi The Best Award konsistensi edukasi pembelajaran online. Saya diberi penghargaan dari Relawan TK Indonesia. Setelah itu saya webinar bersama kawan-kawan di SMK PGRI 2 Kabupaten Kediri 2 hari 18-19. Terus bersama dengan kawan-kawan di SMK Musuk Boyolali webinar blended ya. Webinar setelah itu luring, saya datang ke sana on the spot, bertemu langsung, kita bahas tentang video pembelajaran. Ya, mendekat dengan Musuk masih di Boyolali. Ini juga blended SMKN Kemusu Boyolali. Itu hari pertama daring, hari keduanya luring. Saya datang ke sana. Setelah itu saya diminta untuk menjadi instruktur diklat online di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Ini udah batch kelima. Jadi dari batch 1 sampai batch kelima dari 2018. Terus bersama kawan-kawan saya diminta untuk bersumbangsi juga, ngobrol bareng, sharing tentang diklat online punyanya Disdik Provinsi Jawa Tengah. Terus saya diminta untuk menjadi Microsoft Innovator Expert 2020-2021. Dan ini salah satu yang membanggakan, saya diminta alhamdulillah saya menjadi pendamping guru penggerak Kemdikbud, di mana saya mendampingi beberapa sekolah yang ada di area Cilacap. Itu kawan-kawan, sedikit kaleidoskop tarik mundur 2020 saya berkegiatan di dunia pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salah-salah kata, kita akan mulai sesi setelah ini dengan 1 hari 1 video tutorial ya. Yang suka jempol ke atas, yang nggak suka silahkanlah, bebas saja. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Tetap jaga kesehatan dan salam.